Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Kurikulum dan Ibu Bendahara SDIT serta Bapak Mutas selaku Kepala Sekolah ini. Oke, Pak, Bu, saya ingin menyampaikan perencanaan saya untuk kegiatan kali 5 KPRA yang dimana saya mengambil tema yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik toga, yaitu tanaman obat keluarga. Maka dengan ini saya akan memberikan laporan kegiatan kepada Ibu Kurikulum sebagai bukti. Dan persetujuan yang mungkin di sini saya akan membutuhkan dana, Bu, untuk membeli pupuk dan narasumber. Tempatnya di dekat sini di Desa Wanajaya. Kebetulan tinggal rencana saja tidak perlu ya, butuh pupuk berapa polybag atau gimana? Biasanya pupuk itu ada yang terpisah ya, kompos, ya ada kompos per karung biasanya. Membutuhkan dana untuk pembelian pupuk paling 100.000 pupuk dan narasumber paling berapa ya, Bu Bendahara? Narasumbernya dari ketua RT sama ketua KWT di sana. Semua ibu KWT yang berapa orang? Satu orang ya, jadi di ibu KWT itu jadi banyak bimbingannya, Bu. Nah, jadi bukan satu orang gitu. Tapi yang dibawa nanti sama Bu Rosa satu orang aja menjelaskan dia. Jadi untuk narasumber 100.000 dari langsung aja dikasih, Bu. Asalnya, Bu? Ya. Mungkin, Bu, saya akan membutuhkan bantuan juga kepada Bapak atau Pak Dedi untuk membersamai anak-anak menuju tempat itu. Ya. Katanya beras. Terima kasih, Bu, acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin menyampaikan, saya berencana untuk melakukan proyek P5 PPRA Rahmatan Alamin, di mana saya di sini mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dan topiknya adalah menanam toga. Apa itu toga? Tanaman obat keluarga. Jadi saya mohon untuk partisipasinya ya, Bu, Pak, apabila melihat anak-anak misalkan sedang melakukan proyek, Bapak bisa melihat secara langsung ya, mungkin bisa memberikan penilaian juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya, soleh-solehah? Alhamdulillah ya. Di hari pertama, hari Senin, kita bisa berkumpul lagi di kelas
ketika kalian setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan bersama. Ibu sebutkan tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada tumbuhan dan hewan. Ya, mengerti sampai sini? Anak-anak, untuk tema semester ini kita akan mengambil tema hidup berkelanjutan. Sekarang topik yang kita ambil adalah apa? Tanaman obat keluarga, atau disingkat menjadi toga. Jadi kalau ada yang tanya apa sih toga? Toga itu adalah tanaman obat keluarga. Nah anak, ada target yang ingin kita capai. Di antaranya yaitu 1. Memahami cara menanam tanaman obat keluarga. Kedua, yaitu praktek menanam tanaman obat keluarga. Ketiga, apa? Mampu bergotong royong pada saat menanam tanaman obat keluarga. Dan terakhir, mampu mendapatkan hasil produksi menanam tanaman obat keluarga. Oke, selanjutnya anak-anak coba lihat video ini. Aneka tanaman obat keluarga ini dapat Anda temukan di salah satu sudut Jakarta, tepatnya di wilayah RW 7, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Keluarga atau lorong tanaman obat keluarga ini mengoleksi 167 jenis tanaman obat, seperti ekor kucing yang berguna untuk menyembuhkan luka dan menambahkan sirih yang berkhasiat untuk penyakit jantung. Lorong ini diinisiasi oleh Utik Sutriyati, salah satu warga RW 7 yang memang gemar bercocok tanam. Pengalaman pribadinya dengan khasiat nyata dari tanaman obat pun membuatnya semangat untuk membudidayakannya sejak 2009 silam. Saya berpikir sebagai pertolongan pertama sebelum pergi ke klinik atau ke dokter. Jadi kalau misalnya mendadak ada yang sakit perut karena diare atau karena mimisan, jadi sementara kita dapat tanggulangi di rumah dulu, Mbak. Nah, anak-anak, setelah melihat video tadi, bagaimana pesannya tentang tanaman obat keluarga? Sangat bermanfaat tidak? Bermanfaat ya? Bermanfaatnya. Contohnya apa yang tadi Ibu paparkan tadi? Boleh ada yang bisa mengobati luka ya. Kemudian adalah pertolongan pertama sebelum kita apa? Berobat ke dokter. Ya. Oke, hari ini ya, setelah menonton video tadi, Ibu ada soal yang harus kalian kerjakan untuk hari ini, ya. Kerjakan soalnya, kemudian nanti kumpulkan ya. Oke. Oke, sudah semuanya? Bagi yang sudah, kumpulkan ke depan untuk diestafetkan. Estafetkan. Estafetkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sesudah belajar, mari kita ucapkan sesudah belajar, mari kita berdoa. Anak-anak, hari ini kita masuk ke kegiatan atau ke aktivitas kedua, yaitu tentang kontekstualisasi ya, menggali permasalahan di lingkungan sekitar. Coba di sini Ibu punya video, kalian perhatikan baik-baik videonya. Nih, mari kita lihat mengapa tanaman obat itu Saat mendengar kata obat, kata-kata memiliki prioritas di pikiran
kita karena kita tahu obat dapat membantu menyembuhkan penyakit kita. Tapi pernahkah kita membayangkan bahwa minum obat ternyata juga bisa berbahaya bagi kesehatan kita? Jika ditanya apakah minum obat baik bagi kita, jawabannya adalah iya dan tidak. Mengapa? Bisa begitu. Pada dasarnya, semua jenis obat yang pernah kita konsumsi merupakan zat kimia, mulai dari ramuan dan juga. Oke, gimana tadi menarik nggak videonya? Menarik. Ya, setelah menonton video tadi ya, pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Coba. Tadi ternyata obat yang berbahan kimia itu ada apa nih? Ada efek sampingnya bagi tubuh kita. Ya, kalau sering diminum oleh kita, ya. Ya, setelah melihat video tadi, begitu banyak macamnya tanaman obat ya. Banyak Kak? Tadi coba jahe buat apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ada cabai, ada banyak sekali ya. Oke, selanjutnya akan Ibu kasih asesmen untuk kalian kerjakan. Waktunya hanya 5 menit saja ya. Kalian kerjakan dengan baik. Ya, oke. Caranya untuk membagi kelompok kali ini berhitung 1 sampai 4 karena dibagi menjadi 4 kelompok. Siap ya? 1 sampai 4. Dan mulai dari sini. 1, 2, nanti 2, 3. Oke anak-anak, kalian sudah dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing satu kelompoknya ada 5 anggota kelompok ya. Siap untuk mengerjakan proyek ini? Siap ya? Oke, sebelum mengerjakan proyek di sini bisa dilihat ya. Ada gambar. Ya, gambar apa saja kira-kira? Bahan-bahan untuk apa? Untuk menanam tanaman. Untuk pembelajaran besok ya, kalian akan mengunjungi apa? Ada yang tahu? KWT ya, komunitas wanita tani yang berada di Desa Wanajaya. Lokasinya di Kudang ya, anak soleh ya. Kita besok akan belajar pada narasumber dan narasumber tersebut akan menjelaskan tentang cara menanam obat-obatan tanaman keluarga ya. Jangan lupa ya, siap? Siap besok? Oke. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, kita ucapkan doa bersama-sama. Anak-anak, kegiatan kali ini kita outing class ya. Kita akan observasi ke tempat apa tadi? KWT yang ada di Desa Wanajaya dan Kampung Kudang. Siap, Soleh? Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa. Kali ini kita mengunjungi Desa Wanajaya ya Bun ya. Di Kampung Kudang ya Bun ya. Kampung Tipar. Oh, Kampung Tipar maksudnya ya. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui kalau desa ini termasuk desa percontohan ya. Bahkan tidak hanya di Garut tapi di Jawa Barat ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kali ini kalian akan tentang observasi ya mengenai tanaman obat dan tanaman lain yang dibudidayakan di tempat tinggalnya masing-masing di daerah ini khususnya. Nah, Ibu akan perkenalkan dulu narasumber kali ini kepada kalian. Silakan Bu untuk diperkenalkan. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketuanya
pertanian Desa Wanajaya. Nah, sekarang kata Ibu Guru, adik-adik mau tahu tentang tanaman yang ada di KWT. Nah, ini Ibu, di Desa Wanajaya ini salah satunya ada KWT terpadu, yaitu untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Nah, di rumah adik-adik ada pekarangannya enggak? Di lahan pekarangan kecil pun adik-adik atau orang tua adik-adik bisa memanfaatkannya. Tujuannya untuk apa? Yang di pekarangan itu. Nah, di sini ada tanaman obatnya. Ini buah tin, ya. Buah tin ini Ibu ditanamnya di apa? Bisa disetek, bisa dicangkok, bisa dipakai bijinya, ya. Kegunaannya sama. Tadi bisa untuk panas dalam, untuk pencernaan, ya Bu. Terus ada jambu kristal. Ini sama tanaman obat. Harus pakai apa kalau nanam? Pakai apa, Soleh? Bismillah. Oke anak-anak, hari ini kita kegiatannya akan mempraktekkan tanaman, ya, atau menanam tanaman. Kemarin kalian sudah observasi dan mengunjungi apa? KWT. KWT itu singkatan dari? Hebat. Kalian kemarin sudah belajar, kalian sudah mencatat apa saja yang ditemukan, ya. Kemudian apa lagi? Kalian sudah belajar, ya, mengetahui jenis-jenis tanaman obat, ya. Cara menanamnya itu ada yang di stek, ya, Pak, ya. Kemudian ada yang hanya ditanamkan saja di tanah, ya. Oke, anak-anak siap untuk pembelajaran kali ini? Siap. Oke, baik. Selanjutnya kita keluar dengan kelompok masing-masing berkelompok. Ya, ayo kita keluar. Ayo bawa tanamannya. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Menanam apa itu? Ya, terima kasih. Dadah. Apa yang membanggakan dari proyek ini, dengan memiliki tanaman obat di rumah, kami bisa memiliki sumber obat alami yang bisa digunakan untuk menangani sakit ringan. Tantangan yang dihadapi dari proyek ini, menanam tanaman membutuhkan waktu dan usaha untuk merawatnya. Perasaan sesuai proyek, perasaan kami bangga karena bisa mendapat ilmu baru tentang tanaman obat keluarga yang bisa ditanam di pekarangan rumah dan sekolah. Cara menyelesaikan tantangan. Untuk menyelesaikan proyek ini, kami masih harus dibantu oleh guru. Keterampilan baru yang didapat, kami jadi lebih tahu tentang macam-macam tanaman obat dan cara menanamnya. Bagaimana cara membuat ramuan dari tanaman obat keluarga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana teman-teman Soleh Solehah? Ada yang mau menanggapi untuk kelompok AUPA? Atau sudah cukup? Oke, silakan kembali ke tempat. Satu hal apa yang membanggakan dari proyek ini, kami bisa belajar lebih banyak tentang berbagai jenis tanaman obat dan khasiatnya. Tantangan yang dihadapi dari proyek ini, ternyata tidak semua tanaman obat cocok ditanam di pekarangan rumah. Baik anak Soleh. Nah, tadi kalian sudah
dan UMC.